Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Mu'min rahimakumullah. Daramang Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Sehat yang berkah mudah-mudahan. Hari ini adalah tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan Rabiul Awal. Disebut juga bulan Maulud. Bulan apa lagi? Maulud ya, bahasa Sunda ya. Maulud, silih mulud. Bulan yang dipilih Allah, bukan kebetulan, dipilih Allah untuk dilahirkan seorang bayi, diberi nama oleh Allah Muhammad melalui lisan kakeknya Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah. Kemudian kalau dari pihak ibu, Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab. Jadi ketemu di Kilab. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal yang di tanggal 12 menurut Imam Suyuti. As-Suyuti ahli sejarah. Beliau menulis betul diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan lepas 12 hari di malam hari dari bulan Rabiul Awal. Dari bulan Ar-Rabi. Ibnu Abbas meriwayatkan tanggal itu, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya disebut tahun apa teh? Gajah gitu ya, karena Abrahah menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, tapi oleh Allah diutus burung ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian mereka semua ashabul fil itu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Seperti daun yang dimakan ulat, habis satu persatu. Apa perintahnya dalam Quran, Bapak Ibu sekalian? Allah menyatakan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada, laqad kana, sungguh telah, qad kana, terbukti ada, pasti Allah siapkan, lakum buat kalian umat Muhammad, buat kita semua berarti, fi Rasulillah, pada diri Rasulillah, pada diri Muhammad yang sudah jadi Rasul, jadi sejak 40 tahun usianya sampai meninggal beliau. Ada apa di situ? Uswatun hasanatun. Ada contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang harus kita ambil dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah, wal yaumal akhir, selamat di hari akhir, wa zakarallaha katsira, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diminta oleh Allah untuk menjadikan Muhammad Rasulullah menjadi contoh teladan dalam hidup kita.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah pernah ditanya saat beliau saum di hari apa? Di hari Senin. Kenapa ya Rasulullah Anda puasa di hari Senin? Rasul mengatakan, yauma wulidtu fihi. Hari itu aku dilahirkan. Jadi Rasul puasa hari Senin itu karena beliau dilahirkan di hari Senin. Jadi bulannya Rabiul Awal, tanggalnya 12, harinya hari Senin. Dan kata Ibnu Abbas malam. Jadi Senin malam berarti ya. Boleh jadi Ahad malam. Karena kalau penanggalan bulan Hijriah mulainya dari ba'da maghrib. Pada maghrib udah masuk hari Senin. Jadi beliau yang menyatakan sendiri bahwa aku lahir di hari Senin. Dan setiap hari Senin karenanya Rasul kemudian puasa. Yang bagi kita kemudian puasa itu menjadi puasa sunnah Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Pasangannya begitu. Jadi jangan dirubah kalau kita saya mah lahir hari Rebo, jadi Rebo Kamis, begitu. Jadi dasarnya puasa Senin dan Kamis itu karena Rasulullah Seninnya Rasul dilahirkan, Kamisnya karena amal kita diangkat setiap pekan. Jadi itu hanya dasarnya saja. Tapi buat kita sekarang puasanya harus Senin dan Kamis. Jadi kalau kita puasa Senin dan Kamis, kita sedang muludan. Kita puasa Senin berarti kita sedang menyelenggarakan acara muludan secara pribadi. Jadi lusa hari Senin kita puasa, Senin puasa sunnah, maka kita sedang bermaulid Nabi. Gitu ya Pak ya. Dengan cara apa? Puasa di hari Senin. Rasulullah SAW kata Allah di surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad, ka-nya itu engkau Muhammad. Kalau pakai bahasa ilmu nahu di pesantren, wa dan ma tidaklah arsalna telah mengutus kami ka engkau Muhammad illa kajaba kecuali rahmatan lil alamin sebagai bentuk kasih sayang Allah bagi alam semesta. Jadi Rasul sendiri sebagai rahmat Allah. Rahmat Allah. Rasulullah esensinya menurut ayat ini adalah kasih sayang Allah yang diturunkan, yang diutus, yang dihadirkan dalam hidup kita. Fungsinya tadi kita jadikan contoh teladan bagi kita. Kita harus menjadikannya contoh tauladan bagi kita. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun? Qul katakan Muhammad, katakan olehmu Muhammad kata Allah. Innama hanya saja. Adatu hasyrin dalam ilmu nahwu ini namanya adatu hasyrin. Yang terjemahannya hanya saja. Sesungguhnya hanya saja. Yuha diwahyukan ilayya kepadaku Al-Quran, bahwa dalam Quran itu disebutkan dalam wahyu itu annama ilahukum ilahun wahid. Ajaran yang pertama, Rasul mengemban amanah misi menyampaikan tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Tuhan yang satu itu. In annama ilahukum ilahun wahidun, hanya saja Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Gak boleh ada dua, apalagi tiga. Seerting. Ada Tuhan tilunya Pak ya. Nah, Tuhan cuma satu saja. Esa. Wahid. Fahal antum muslimun? Apakah kalian menjadi orang muslim? Tunduk patuh kepada aturan Allah? Allah yang Tuhan cuma satu itu? Berarti ada dua di sini Pak. Ayat ini. Ilahukum ilahun wahid ini tauhid. Ilmu kalam. Usuluddin, fahal antum muslimun, ini syariat, ibadah, cara ibadah. Jadi di sini ada dua. Kalau kita punya tiga rukun dalam agama, namanya iman, Islam,
ihsan. Iman, Islam, ihsan. Dalam bahasa lain, tauhid, fikih, akhlak. Tauhid, fikih, tasawuf. Ada lagi bahasa lain, akidah, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Akidah itu annama ilahukum ilahu wahid, fahal antum muslimun, itu syariah. Tata cara ibadah. Fikih, ilmunya ilmu fikih. Bagaimana tata cara ibadah kita? Salat subuh kita 2 rakaat, nggak boleh lebih. Tata caranya sudah dipatok kayak gitu. Nanti riwayat-riwayat Rasulullah melaksanakan ibadah, karena Rasul mengatakannya, sallu ra'aitumuni kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Itu apa itu? Fikih. Fahal antum muslimun. Nah, baru yang ketiga akhlak. Dari sananya ihsan. Kan Rasul ditanya itu oleh malaikat Jibril, itu yang pernah saya sampaikan hadis Jibril. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. 3 disebutnya. Baru terakhir, beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi Pak, Rasulullah hakikatnya adalah sebagai rahmatan lil alamin. Oke. Nah, dalam sebuah ayat surat Yunus 58. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, hanya dengan fadlillah, karunia Allah, diberi sehat, kuat, sempat, sadar, wa birahmatihi, dan rahmat Allah. Antara lain rahmat Allah itu Rasulullah. Diutusnya Rasulullah. Fabidzalika, maka dengan demikian, falyafrahu, hendaklah mereka bahagia, senang. Ungkapkan rasa senang kalian. Rasa senang kita dengan hadirnya Nabi, cara apa? Rasulullah memberi contoh dengan puasa. Dibolehkan juga bersedekah. Bolehkan juga melaksanakan taklim. Ini dalil dari ayat ini yang kemudian kita semua melaksanakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang merayakan, mengambil manfaat dari perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sudah memberi isyarat, hendaklah dengan kehadiran Nabi, dengan segala karunia Allah, hendaklah kalian sebagai umat Muhammad bergembira. Farhan syadidan, dengan bahagia. Ungkapkan bahagiamu itu dengan cara apa? Ada yang cara puasa, ada yang kumpul bersama, kemudian ada taklim di situ, ada ajaran agama, ada ustadz ceramah, ada sodako di situ ya Pak ya. Ya, tidak boleh ada ikhtilat, hal-hal yang diharamkan. Misalnya kemudian jadi bobogohan misalnya, campur ta aki-aki yang ini. Anda mual mungkin atau ustadz aki yang ini mah bobogohan. Meskipun lelengohan. Paling oke baru daknya Bu ya. Kenapa rajin dinu acara muludan? Karena janjian papanggih jeung kabogoh. Misalnya. Itu menjadi bagian yang membuat acara itu ternoda. Menjadi acara itu tidak suci lagi, tidak bersih lagi. Imam Suyuti menyebut Raja Muzaffar awal kali menyelenggarakan acara Maulid Nabi. Di zaman Nabi nggak ada acara-acara. Di zaman sahabat tidak ada. Di zaman tabi'in tidak ada. Tabi'in tidak ada. Baru di tahun 600-an, karena meninggalnya Raja Muzaffar itu di Irbil di Irak sana, Irak Selatan. Beliau jadi Jadi raja, jadi sultan, kemudian menyelenggarakan karena umatnya sudah banyak lupa. Karena umat Nabi Muhammad SAW, rakyat dia sudah begitu lupa melakukan perbuatan dosa, kejahatan, jauh dari agama. Karena itu dikumpulkan, diselenggarakan acara. Itu mulainya kemudian jadi muludan. Nah, karena ulama yang belakang menganggap ini banyak manfaatnya, dicari dalilnya ayatnya ini, mengungkapkan rasa bahagia, maka diselenggarakanlah terus acara-acara itu. Untuk mengambil manfaat
manfaat. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia. Intinya apa sebetulnya? Ini dia nih. Saya mencatatnya ada 6 saja ya. Yang pertama kita harus mengenalnya. Gak usah pakai foto. Gak usah. Kalau zaman natif, zaman kelak di satu saat Pak, sudah sangat modern. Sekarang udah modern, tapi nanti ada satu saat lebih modern dari sekarang. Kita dengar langsung suara Nabi. Berarti ada suara bapak-bapak ini, suara kita. Suara saya sekarang ceramah Pak ya. Kalau nggak direkam, nggak ada apa-apa, gitu selesai nanti jam 6, selesai, hilang suara saya. Hilang Pak? Hilang ya Pak ya? Yang Bapak tangkap juga cuma 10%, 5% aja. Padahal suara saya tidak hilang. Dia menguap ke atas, ada. Nanti satu saat ada alat yang mengambil suara saya berdasarkan DNA saya. Begitu di ayatnya alatnya seperti ini, lalu suara-suara saya yang sudah puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun tuh dari mulai saya bayi, set keundang dia terkumpul di DNA itu, set jadi dia. Kumpulan suara-suara saya. Nah, nanti ada suara Nabi kita Muhammad SAW. Ada suara Nabi Ibrahim, ada suara Nabi Yusuf, ada suara Nabi Adam alaihissalam. Kalau itu sudah terjadi, udah nggak perlu lagi iman. Oh, ini suara Nabi Muhammad. Enak sekali membaca Qur'annya. Wah, jadi hadis itu nanti sudah bisa didengar. Hadis itu bisa didengar langsung. Oh, ini apa? Apalagi alatnya udah langsung ada terjemahan. Wah, kan sekarang bisa ya Pak ya? Pakai HP sudah ada terjemahan. Dia ngomong apa Rusia, begitu kita perdengarkan langsung ada bahasa Indonesianya. Saya kalau ke Turki Pak, begitu gini, saya kasih program gitu, terus dia ngomong dia, ada langsung bahasa Indonesianya. Jadi nggak usah belajar bahasa Turki lagi. Nah, kita ngomong nanti dia Turkinya dia baca, ini dia terjemahan tadi yang saya ngomong gitu Pak. Jadi karena dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Turki. Susah, jadi udah pakai alat. Oh, gampang ternyata. Program kita kemana sekarang? Oh, ke sana, ke Bosporus. Kemana sekarang? Ke Bursa. Kemana sekarang? Ke itu. Wah. Ke kota-kota lain misalnya, pakai bahasa Turki. Sekarang udah gampang. Nanti suara Rasulullah akan terdengar. Cuman sudah tidak kealaman sama kita ya Pak ya. Gak kealaman. Suara saya nggak hilang. Itu kata Allah, orang akan bertanggung jawab terhadap suaranya masing-masing. Betul Pak ya? Apa yang pernah diucapkan, bakal ada itu semua. Tidak harus menunggu akhirat, tidak harus menunggu hari yaumul hisab. Nanti kemajuannya bakal bisa itu alatnya. Siapa yang menemukannya itu? Jangan-jangan orang Cina tuh Pak. Jangan-jangan orang Cina. Kita pakai sorban aja made in China. Kita pakai di Mekah lagi tawaf. Tawaf nggak boleh pakai. Kita lagi berdoa di tempat mustajab. Made in China. Kita berdoa di Raudhah, made in-nya China. Luar biasa China. Saya naik Haramain dari Madinah ke Jeddah, made in China. Relnya made in China. Naik Hus di sini made in China. Semua ya Pak ya, luar biasa. Oh, ini nih made in China. Ini made in China juga ini, semua. Ini China jangan-jangan ya Pak ya. Ini nih. Luar biasa semua ya kan. Cuman Bapak aja yang bukan made in China ini. Oke, kita mengenalnya. Sudah kenalkah? Ibu-ibu sudah kenal sama Nabi kita? Sudah, alhamdulillah. Namanya dalam Quran aja disebut 2 nama aja lah dulu ya. Namanya Muhammad dan Ahmad. Di surat As-Saff Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Jadi 2 Muhammad dan Ahmad. Istrinya siapa Bu? Yang satu aja lah, istri yang pertama. Istri kedua, ketiga nggak usah disebut Pak ya. Dia masuk kartu keluarga nggak Bapak kalau ada istri 2?
Masuk nggak Pak? Pak RW mana nih Pak RW? Nggak ada ya? Semurat. Istri pertama aja, istri beliau. Siapa Bu? Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah binti Khuwailid. Begitu Rasulullah, begitu Muhammad diangkat jadi nabi, pulang ke rumah, Siti Khadijah nggak pakai mikir. Engkaulah orang pilihan Allah. Berislam langsung. Aku istrimu dan aku pengikut pertamamu. Wah, dahsyat ya. Aku istrimu dan aku pengikut pertamamu. Aku umatmu yang pertama Muhammad. Suamiku ya tercinta. Aku umat pertama. Jadi muslimah pertama adalah Siti Khadijah. Rasul bercerita langsung karena beliau tahu berumah tangga itu dari 25 ke 40 jadi berapa tahun tuh Pak? 15 tahun beliau kenal betul, nggak pernah dusta. Sama seperti kita kan nggak pernah dusta sama istri kan? Cuma sekali-kali lah. Senin sekali, Selasa sekali, Rebo sekali. Istri juga sama. Ibu ya? Iya. Kelihatannya lagi sibuk ibu-ibu nih. Karena ada penghalang, jadi aman Bu, tenang. Nggak kelihatan. Dan kameranya ke sini kok, nggak ke situ, tenang aja. Jadi menunya sekarang ini bubur. Bubur. Jadi kalau udah dapet Pak, aman-aman aja Pak ya, tenang saja. Biar tugas saya yang ngomong, tenang Bapak. Bapak Ibu nggak usah ngomong. Dari istrinya ini, istri yang sangat dicintainya karena Allah. Wanita kaya dinikahkan oleh Allah kepada beliau. Prosesnya sama, dilamar dulu, dikhitbah. Abu Thalib yang mengkhitbahnya. Tapi permohonan Siti Khadijah binti Khuwailid yang bermohon, bisa nggak aku, padahal lagi dilamar oleh banyak orang. Duda-duda keren di Mekah waktu itu. Duren-duren tuh datang. Tapi beliau sudah mengatakan, kalau nikah sama Muhammad aku mau. Kalau nikah dengan Muhammad aku mau. Keinginan yang waktu itu sampai dengan sekarang mustahil. Mustahil itu artinya karena Siti Khadijah 40 tahun, Muhammad 25 tahun. Muhammad bin Abdullah 25 tahun. Dan Allah berkehendak, jadilah pernikahan. Gak diceritakan tuh di gedung mana waktu itu acara syukurannya. Pakai catering mana gitu. Tapi mas kawinnya besar. Bawaannya juga banyak. Karena Rasulullah dia manusia biasa tapi bukan rata-rata. Karena beliau keturunan Bani Hashim. Kabilah yang etniknya ada di atas. Jadi, tapi tetap Rasulullah rendah hati. Etnik Hashim, kabilah Hashim yang diberi amanah untuk memegang kunci pintu Ka'bah. Bani Hashim ini. Maka Abdul Muthalib yang pegang. Nah, dinikahkanlah dengan cara Islami, gitu ya, kepada Siti Khadijah. Padahal waktu itu Islamnya itu belum diturunkan, Islam Muhammad, Islam yang terakhir, tapi masih fitrah ke Nabi Ibrahim alaihis salam. Namanya Hanif. Jadi Hanif dia. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, kemudian dari Siti Khadijah lahirlah anak-anaknya, ada 6. Lahir dari rahim Siti Khadijah ada 6 anak Rasulullah. Yang pertama Abdullah. Yang kedua Qasim. Laki-laki dua-duanya meninggal masih bayi. Kenapa meninggal masih bayi? Karena di zaman jahiliyah anak laki-laki mati-matian dicoba untuk dipertahankan dan dipanjangkan umur maksudnya. Jadi diikhtiarkan supaya bayi laki-laki itu menjadi kebanggaan keluarga. Wah, dipajang, budak nanti gendut, gemoy gitu, pokoknya dikasih segala lah kalau anak laki-laki. Kata Allah, Muhammad, wayahna,
Kalau mereka bangga dengan anak laki-laki, maka anakmu laki-laki 2 aku ambil sejak bayi. Rasulullah pasti nerima lah. Sedih, tapi tetap, oh ini kehendak Allah. Baru, Bu, anak ketiganya siapa, Bu? Gak bisa ngomong Ibu ya, Zainab. Anak keempatnya siapa, Bu? Iya keempatnya, perempuan juga, Ruqayyah. Anak berarti keberapa? Kelimanya siapa? Ummi Kulsum. Anak keenamnya siapa? Pasti tahu semua, istrinya Sayyidina Ali. Siti Fatimah Az-Zahra. Harus kita kenal tuh keluarga Ahlul Baitnya, minimal anak-anaknya. Enggak usahlah suami-suaminya. Siapa suaminya Zainab? Abul As. Siapa suaminya Ruqayyah? Utbah dan Utsman. Utbah meninggal, Utbah diceraikan karena memerangi Rasul, anaknya Abu Lahab. Baru dikawinkan kepada Sayyidina Utsman. Jadi Ruqayyah suaminya adalah, kita sebut yang terbaiknya adalah Utsman bin Affan. Kemudian anak berikutnya Ummi Kulsum, suaminya siapa? Utaibah. Diceraikan juga, dia masih anak kedua dari Abu Lahab. Karena melawan Nabi, maka dinikahkan kepada Utsman. Pada saat itu Ruqayyahnya sudah meninggal. Begitu meninggal dunia Ruqayyah, maka Ummi Kulsum yang diceraikan dari suaminya oleh Rasulullah, maka oleh Allah diperintah untuk dinikahkan kepada Sayyidina Utsman ibn Affan. Terus Siti Fatimah siapa suaminya? Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an bin Abi Thalib. Yang paling kita kenal beliau inilah ya. Karena Rasulullah banyak punya kesempatan bersama Siti Fatimah. Yang lainnya sudah meninggal satu-satu tuh Pak. Nggak ada yang sampai seusia kita Pak. Putri-putri Nabi itu. Meninggal selalu lebih dulu dari Nabi. Kecuali Siti Fatimah. Anak Nabi yang meninggal setelah Nabi meninggal hanya Siti Fatimah. Itu pun hanya 4 bulan setelah Nabi meninggal. 4 bulan Rasulullah meninggal. Setelah 4 bulan, Siti Fatimah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sungkan-sungkan Pak, silakan. Nah, anggap saja kita sudah mengenal Pak ya. Itulah dia Muhammad Rasulullah yang punya keluarga, istri dan anak. Nah, gimana tuh istrinya Siti Khadijah mengalami Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul Pak ya. Anak-anaknya juga. Nah, ada yang lahirnya memang sebelum Islam, hampir semua. Nah, dan diberi kesempatan panjang hanya Siti Fatimah. Banyak cerita yang kita dapatkan dari Siti Fatimah. Oke, insya Allah kita sudah mengenal beliau. Yang kedua, mengimaninya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzalna. Hai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimani Muhammad Rasulullah. Dalam hadis yang tadi, hadis Jibril, apa itu iman ya Muhammad? Akhbirni anil iman. Jawabannya apa? Antu'mina billah wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti manusia yang wajib kita imani cuma satu. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita imani. Manusia lain, suami tercinta tidak boleh kita imani. Meskipun namanya Pak Iman. Ibu juga tidak boleh kita mengimani istri kita. Kita hanya boleh percaya dan yakin sama pasangan kita. Percaya sampai yakin. Tidak boleh sampai tingkat iman. Yang kita wajib imani manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita udah iman. Amantu billah wa amantu bi rasulih. Kita iman sama Allah dan iman kepada Rasulnya. Setelah itu, setelah kita imani, kita apakan, Bu? Kita cintai beliau.
Rasul bilang gini dalam sebuah hadis, orang mukmin yang benar adalah orang yang mencintai aku melebihi cintanya kepada keluarga, bahkan kepada dirinya. Ibu, cinta kepada diri kita kan luar biasa, karena kepada diri sendiri kan. Kata Rasul, kalian wajib mencintai aku melebihi cinta kalian kepada keluarga, bahkan kepada dirimu sendiri. Catat baik-baik Pak ya. Kita harus mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Bisa? Insya Allah. Nah, dari sini Pak, itu yang disebut bentuk-bentuk acara-acara muludan itu. Karena kita harus mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada batasnya. Begitu kita mencintainya, tidak boleh kemudian mengkultusnya seperti agama lain mengkultus nabinya menjadi Tuhannya. Tidak boleh. Jadi ada batasnya. Muhammad Rasulullah sebagai manusia terpilih, Al-Mujtaba, Al-Mukhtar yang terpilih, Al-Mustafa, tapi bukan Tuhan. Rasulullah pernah kalah perang? Pernah. Rasulullah pernah sakit? Pernah. Rasulullah giginya patah? Pernah. Rasulullah pernah panas dingin? Pernah. Rasulullah hampir kena sihir? Pernah. Rasulullah pernah sakit mata? Pernah. Pernah demam? Pernah. Rasulullah pernah marah? Pernah. Pernah senang? Sering. Rasulullah tidur? Tidur. Rasulullah dibohongi? Dibohongi. Rasulullah dimusuhi? Dimusuhi sama musuh. Rasulullah dicintai? Dicintai. Sehingga para sahabat itu bilang gini, biarin diri kita mati untuk menjaga Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat perang Uhud terjadi, kan kalah tuh Pak. Udah mau menang tapi kalah. Sahabat-sahabat besar membuat pagar betis. Dia bilang, biarin diri kita kena panah. Sampai mati nggak apa-apa. Asal Rasulullah Muhammad selamat dari serangan kaum musyrik Mekah. Pasang badan semua. Mati demi Allah dan demi Rasulullah. Itulah bentuk cintanya kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Intisari dari ayat ini, kalau kita taat sama Allah, kita wajib mencintai Rasulullah. Taat kepada Rasulullah wajib mencintai Rasulullah. Nah sekarang, ibu masih punya rasa cinta Bu? Masih? Masih. Kepada suami? Masih. Udah katanya udah berubah bentuknya sayang aja. Cinta kepada anak? Masih lah ya. Oke, apa tandanya cinta? Tandanya cinta itu apa? Apa tadi? Perhatian, apalagi? Benar perhatian, apalagi? Pengorbanan. Oh benar Bu. Ibu berkorban buat suami ya? Itu karena Allah. Sampai dari Mojokerto coba ke Bandung hanya nutur-nutur bujur suami, bener nggak? Dari Garut milu ke Bandung. Coba. Apa tadi? Jadi perhatian, pengorbanan, apalagi? Berdua nih. Hah? Sabar? Kenapa gitu Bu? Kudu sabar ya. Pika keheuleun cara teh. Mohon, ya berarti kudu sabar. Sabar bentuk cinta Pak. Jadi tong wakang ngomong Pak, dengerin dulu istri ngomel teh. Dengerin aja lah. Jangan dianggap radio putut, jangan. Eukeur mah sarua. Jangan. Terus apa lagi nih Pak? Oke. Ini kan mencintai nih. Perhatian, pengorbanan, sabar, setia. Benar, setia. Oke, setia. Apa lagi? Hah? Hormat. Bolehlah ya, hormat. Bentuk rasa cinta. Hormat. Apa lagi? Hah?
taat. Ya, apalagi? Ini harus dimasukin nih, habis diucapin masukin Pak ya, masukin. Ini taat kepada Rasul kan? Ya, terus apalagi tanda cinta tuh? Hah? Jaga kehormatan, afif, iffah, jaga kehormatan. Dengan cara berakhlak baik. Apalagi? Tanda cinta nih kepada Rasulullah SAW. Nanti ada nomor 6. Nomor 6 salawat tuh ya. Ini mah tanda cintanya nih. Mana dia hilang? Tadi apa? Yang pertama, perhatian. Apa lagi? Kedua teh? Pengorbanan. Sabar. Tanggung jawab ya. Setia ya. Apalagi? Sabar tadi udah. Apalagi? Nah ini taati udah ada nanti nih Pak. Sekarang mah tanda cinta aja, tanda cinta. Kita tuh cinta tuh apa tandanya tuh? Di pengorbanan sudah ya. Berkorban. Nah, ingat terus. Benar, ingat terus. Ingat. Dan banyak disebut. Diingat dan disebut. Tanda orang itu cinta. Jadi kalau ngomong tuh ngomongin suami aja terus. Itu tandanya. Tapi kebaikannya yang diceritain bukan keburukannya. Abdi mah cenah si Akang teh cenah geus letoy si Akang teh ieu omongkeun nu kararituna ulah. Wah si Akang teh eta mah dilalaki lah pokona. Ngan si Akang nu alus. Misalnya gitu. Itu teh tanda cinta. Ieu mah lain ngomongkeun cara ge batur diomongkeun. Enggak boleh. Oke ya. Hal wajib mencintainya. Dengan cinta itu maka akan jadi indah. Benar ya? Oke, berikutnya mentaatinya. Atiullaha wa atiur rasul, kata Allah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat. Apa yang diperintahkan harus dilaksanakan. Ditaati. Taat. Kalau ibu taat sama suami, bentuk cinta kan ya tadi ya? Oke, itu dalam rangka taat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Bapak sampai habis-habisan nyari rezeki, begitu dapat gajinya langsung dikasih istri? Coba dulu waktu kuliah di ITB mati-matian, habis. Sekarang begitu udah kerja, dapat semua duit dikasih istri. Sama kartu-kartunya, sama apanya lagi? Rekening buku-bukunya dikasih coba. Bener nggak Pak? Bapak dapat apanya aja Pak? Duit lalakina wongko seetik. Disimpan di dia ya. Di saku nuletik. Yang udut itu ge. Semua dikasih istri. Bener nggak itu teh? Istri juga begitu alhamdulillah. Ninggalin keluarga, ninggalin orang tua, betul ya? Nutur-nutur cara oge anu kitu patut. Nya nu alus maksudna nu hade, nu bertanggung jawab. Karena suaminya bertanggung jawab, istrinya sangat mencintainya, keluarganya menjadi sakinah. Tinggallah di Antapani bersatu. Jauh-jauh, asalnya jauh-jauh dari Aceh sama orang mana ketemu tinggal di sini. Tidak ada saudara, tidak ada siapa. Karena dia berakhlak mulia, semua jadi saudara. Masjid jadi sentra, begitu di masjid kita ketemu dengan banyak orang dan itulah saudara-saudara kita. Yang kelima apa? Tadi ayat yang pertama saya baca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang saya harus agak panjang nih Pak. Bentar Pak ya. Mencontohnya, ayatnya uswah hasanah tadi ayatnya. Al-Ahzab 21. Dari segi apa saja? Akidah, ibadah, akhlak. 3 ya Pak ya. Iman, Islam, ihsan. Akidah, syariah, akhlak. Tauhid, fikih, tasawuf. Oke. Ada yang boleh tidak sama dengan beliau dalam mencontoh tuh.
Apa aja Pak yang boleh nggak sama? Yang goir tasyri, goiru tasyri, yang tidak diwajibkan oleh Allah harus sama. Kopiah tidak harus sama. Betul Pak ya? Baju untuk sholat nggak harus sama. Warnanya, bentuknya. Rasul pakai baju takwa nggak? Nggak harus sama. Fungsi bajunya saja. Topi Rasul nggak begini Pak. Bid'ah ini nggak ada Rasul pakai. Iya. Sarung Rasul pakainya top. Kadang-kadang seperti baju ada dalamnya, terus ada outernya, ada luarnya. Kalau lagi musim dingin, beliau pakai baju outer luar. Dalamnya pakai top. Kadang pakai sarung juga beliau. Nah, jadi itulah. Tapi kita nggak usah harus sama kayak gitu juga. Yang penting fungsi-fungsi pakaian. Ya. Bentuk baju, jenis makanan. Apakah harus sama jenis makanannya? Enggak. Rasul banyaknya gandum, Pak. Gandum. Kita nggak suka gandum, benar ya? Maka apakah harus sama begitu? Enggak. Itu namanya goir tashri. Goir tashri. Peralatan hidup juga nggak usah harus sama. Ihwal kemanusiaan beliau juga tidak harus sama. Ada spesifik beliau. Makanya misalnya umat Muhammad harus sakit perut KB, nggak bisa begitu. Beda-beda sakit kita, betul ya? Ada yang rombehen, teureun. Aya Bu? Rombehen, teureun. Nah, akidahnya di zaman Nabi nggak disebut. Cuman diformulasikan oleh para sahabat, akidah Rasulullah, cara sholat Rasulullah, syariahnya, akhlak Rasulullah, kemudian dibukukan nih Bu, Pak. Jadi 3 bidang ini, bidang-bidang pokok ini, akidah, syariah, akhlak. Di zaman sahabat masih belum ada yang memformulasikan, tapi pasti mirip dengan Rasulullah. Begitu tabi'in, begitu tabi'in, mulai tabi'in, mulai ada yang memformulasikan. Setelah tabi'in, tabi'in, ada misalnya Imam Asy'ari, Al-Asy'ariyah. Itu akidah yang sekarang menjadi pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu diformulasikannya cara-cara Nabi, sahabat, tabi'in, bagaimana berakidahnya, baru diformulasikan oleh Imam Asy'ari di akhir abad ketiga. Masuk ke abad keempat. Jadi beliau hidup di 2 masa. Abad ketiga masih disebut salaf, dan abad keempat sudah khalaf. Jadi Imam Asy'ari ini salaf dan khalaf. Beliau memformulasikan, dari hadis-hadis semua dipelajari, Quran semua, saya diformulasikan, inilah akidah Rasulullah. Yang kemudian diberi nama menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasul mengatakannya, kalian harus berpegang kepada sunnahku dan kepada sahabat yang memegang sunnahku. Wa ashabi. Dan juga kata Rasul, peganglah kebenaran yang diyakini oleh sawadul a'zam. Apa sawadul a'zam? Mayoritas para ulama yang terbimbing, mereka pasti tidak menyesatkan umat. Kalau ulama semua seluruh negara berijma, maka mereka tidak akan menyesatkan umat. Nah, itu namanya as-sawadul a'zam. Itu pegangannya, menjadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu lagi, bukan Ahlus Sunnah. Sekarang di dunia cuma ada 2. Ahlus Sunnah yang kita punya ini. Satu lagi apa Bu? Syiah. Ahlus Sunnah dan Syiah. Kalau kita bukan Syiah, berarti kita Ahlus Sunnah. Nah, di Ahlus Sunnah ini nanti fikihnya ada 4 mazhab. Gitu ya Pak ya. Ada 5 mazhab, tambah mazhab yang kelima, mazhab sendiri. Gitu. Jadi ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada juga kita nggak pegang yang 4 ini, beristihad sendiri saja. Nah, itu mazhabnya sendiri, silakan. Diambil dari Quran dan Sunnah, silakan. Mangga, tanggung jawab sendiri aja nanti mangga. Nah, itu namanya masih dalam koridor Ahlus Sunnah. Akidahnya jelas Ahlus Sunnah itu. Bukan mujassimah,
Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, tidak boleh. Tidak boleh Allah digambarkan seperti berjisim, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Tidak ada satu pun yang sekufu dengan Allah. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa didetek dengan mata kita. Semua pandangan tidak bisa melihat Allah, tapi Allah Maha melihat segala. Kata Allah dalam Quran di surat Al-An'am, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Kata Allah. Jadi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama. Jadi jangan Allah digambarkan seperti manusia. Itu namanya mujassimah. Paham yang menyamakan Allah punya jisim. Allah punya tangan, punya kepala, punya mata gitu. Tidak. Meskipun Allah mengatakan yadullah, tangan Allah, maksudnya bukan tangan seperti tangan kita gini. Berarti kita menyamakan kalau tangannya seperti ini. Betul ya? Ayah ramo, ayah kelingking, ayah jempol. Jadi apa maksudnya tangan Allah itu? Kekuasaan Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ibadah. Ibadahnya boleh pilih tadi. Boleh 5 mazhab. Akhlaknya satu saja. Rasul diutus liutammima makarimal akhlak. 4 sifatnya: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, jujur. Jujur berkata. Kalau ngomong pasti benar, nggak ada yang dusta. Kalau Rasulullah udah ngomong, orang semua percaya. Amanah. Perilakunya sesuai sama omongannya. Kalau omongannya udah benar, perilakunya benar, seperti sesuai. Ada nggak orang yang ngomongnya beda sama perkataannya? Pokoknya semua yang korupsi harus ditembak. Harus dihukum mati misalnya. Ya harus sesuai dengan ucapannya misalnya Pak ya. Dia ngucapin begitu, kalau terbukti ya ditembak. Misalnya. Nah itu jadi sama antara ucapan dengan perilaku. Bapak Ibu udah sama belum ucapan sama perilakunya? Kalau ada gap, ada jarak, berarti masih pendusta. Kita sedang berjuang Pak ya, menyatukan lisan sama perbuatan. Integritas namanya. Berintegritas. Antara ucapan sama perilaku itu sama. Tabligh, Rasulullah nggak pernah menyembunyikan apa-apa. Hak orang dikasih. Kalau Rasul bilang gini, kalau Bapak jadi bos Pak, yang setiap hari Sabtu harus gajian Pak ya, Rasul bilang, berikan hak pegawaimu sebelum keringatnya kering. Kerjanya tidak berkeringat. Karena ruangannya ber-AC. Maksudnya jangan sampai yang bekerja di kita itu berharap-harap cemas. Berikan gajinya, haknya, sesuai waktunya. Kalau jam 2 memang harus dibayar, jangan lebih dari jam 2. Kalau bisa jam 2 kurang 5 menit. Hari Sabtu jam 2 kurang 5 menit, berikan gajinya. Gaji mingguannya. Terima kasih Pak. Kalau pegawai negeri lebih hebat lagi ya Pak DKM ya. Belum kerja sudah dibayar. Benar kan Pak? Gaji Bapak yang tanggal 1 itu adalah gaji yang belum bulan dikerjakan. Belum kerja udah digaji. Jadi soleh banget ini negara ya Pak ya. Tapi kenapa diprotes tuh Pak? Sampai tadi malam masih ada ya Pak ya? Masih Pak ya? Ya kita harus miris lah ya Pak ya. Melihat suasana kayak gini. Ada penghancuran, ada anarkis. Ya tadi benar sama Bapak waktu saya datang tadi. Ya sebaiknya para pemimpin juga harus bijaksana ya Pak ya. Harus lihat ke bawah. Jangan mempertontonkan kemewahan. Gaji-gaji dinaikkan lalu diutarakan gitu ya Pak ya. Sementara ini kan hidupnya sulit di bawah. Jadi itu yang akan membuat rakyat mungkin menjadi tidak puas. Oke, jadi kesana kemari nih Pak. Yang terakhir, selalu bersolawat atas Nabi. Siapa ya? Karena diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat taslim kepada Rasul, tapi sebelumnya Allah memberi contoh dulu. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Lalu Allah merintah, hei orang yang beriman, solawatlah kalian dan taslimlah kalian kepada beliau, kepada Muhammad itu. Setelah Allah mengatakan Allah dan para malaikatnya bersolawat. Dahsyat. Tidak ada perintah yang Allah memulai dengan dirinya sendiri, kecuali solawat. Maka nomor 6, bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah banyak membaca solawat. Jangan dibid'ahkan baca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau ditambah dengan ashabnya boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain misalnya. Boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittiba. Iya, mencontoh. Ittiba ila Rasul. Fattabi'uni. Mentaatinya, Pak. Taatinya. Ittiba ila Rasul, mentaatinya. Mencontoh, nanti dia nyambungnya dengan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di situ kata ittiba. Muttabi. Oke, saya kira ada 6 itu ya Pak ya catatan saya. Mudah-mudahan kita betul-betul mengungkapkan rasa bahagia kita kepada Allah karena Allah atas diutusnya Muhammad Rasulullah menjadi contoh teladan manusia yang disempurnakan oleh Allah. Manusia yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliaulah hanya satu-satunya manusia yang patut menjadi contoh teladan, dan beliau menjadi saksi dari Islam, syahidan wa mubasyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan muniran. Gitu. Ada yang ditanya, Pak? Oh, iya, Pak. Ya. Rahmatnya itu Quran, begitu. Oke. Ya. Coba ya, Sabtu sama Senin. Oke, saya mulai dari nomor 1 dulu. Tadi apa tadi? Kelahiran. Makanya tadi saya sebut, betul, jadi memang, tapi kebanyakan, dan itu makanya dipegang oleh Imam Suyuti. Tadi saya cutat, yang menyatakan tanggal 12 itu, Imam Suyuti, beliau mencutatnya dasarnya Ibnu Abbas. Jadi ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah dilahirkan wulidar Rasul setelah 12 hari lewat dari bulan Robi, lailatan, gitu bahasa redaksinya, lailatan di malam hari. Ini yang dijadikan pegangan oleh Imam Suyuti. Beliau ahli sejarah. Jadi saya ngambilnya dari pendapat Imam As-Suyuti. Gitu ya Pak ya. Yang kedua, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Saya baca juga dari tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi umumnya bi rahmatihi tidak hanya Quran, tapi termasuk karena Rasul disebut rahmatan lil alamin, ahli tafsir menyebut juga kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menjadi satu kesatuan. Ada Quran,
ada Rasul. Nggak mungkin dikurut Quran tanpa contoh Rasulullah. Jadi Quran itu dibawa oleh Rasulullah. Ja'a bihi kan gitu. Ja'a Rasulullah bil Quran. Ja'a bihi bil Quran. Bil Quran. Gitu yang kedua jawaban saya Pak ya. Yang ketiga, goir tashri. Bisa nggak dimasukin Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, misalnya, muter berapa? Dua kali Pak ya? Kalau saya nggak pernah tuh Pak. Kayak saya baru pulang nih. Kemarin hari Jumat. Jumat itu, bukan kemarin Jumat yang, jadi udah seminggu. 1 pekan umroh. Saya nggak pernah muter-muter 2 kali muter lalu parkir. Sekarang parkirnya susah. Parkir mobil kalau seperti Rasulullah. Kalau di sebelah timur itu Pak, kalau nggak salah itu pemakaman di zaman jahiliyah, masih ada sampai sekarang. Mungkin di daerah dekat dulu mah waktu zaman Nabi ada namanya Masjid Dirar di surat At-Taubah. Masjid Dirar didirikan oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mendirikan masjid sebelahan sama Masjid Kuba. Lalu begitu selesai kata Abdullah bin Ubay ini, Muhammad, aku udah bikinin masjid lebih bagus dari Masjid Kuba, tolong diresmikan. Salatlah di situ. Rasul kemudian berangkat, turunlah ayat itu, la takum fihi abadan. Ini Masjid Dirar untuk menghancurkan umat. Jangan kamu salat di dalamnya selamanya, kata Nabi. Kata Allah kepada Rasulullah. Dan jangan juga jangan salat selamanya. Wala takum fihi abadan. Kata Allah begitu. Apa yang terjadi? Rasul kemudian mengumpulkan, dihancurkanlah masjid itu. Balik lagi soal yang tadi. Goir tashri ini, makanya bahasa saya tadi Pak gini, yang boleh tidak sama bahasanya Pak ya. Bentuk ada yang boleh tidak sama, artinya boleh sama gitu Pak. Oke kan? Jadi misalnya kalau saya pakai baju Arab gitu ya, saya mau contoh Nabi nih yang goir tashri Pak ya. Nah itu goir tashri. Nah jadi boleh sama, boleh tidak sama. Pada saat, tapi kita harus paham, ini goir tashri. Hukumnya kalau tidak wajib, kalau goir tashri itu. Goir tashri tidak wajib Pak. Misalnya bagaimana cara Rasulullah pakai sorban? Bagaimana Rasulullah pakai kopiah apa gitu? Bagaimana itu bakal jadi susah agama berarti ya Pak ya. Nah, maka kalau kita mendapatkannya, saya mirip-mirip sajalah dengan sama Nabi, jalannya beliau, segala macam beliau, kemanusiaan beliau, biasa beliau. Nah, yang paling kita suka adalah misalnya saya di mobil saya ada ajwa, benar ajwa. Karena Rasulullah senang sekali sama ajwa. Saya mencontoh Rasul saja di situ ya Pak ya. Tapi menjadi tidak wajib Pak. Coba kalau wajib Pak, jadi dosa kalau tidak misalnya orang sini, saya nyari ajwa Pak. Betul nggak? Jadi dosa jadinya. Maka tidak, jadi goir tashri. Jadi bahasa sayanya ada yang boleh tidak sama dengan beliau. Pada saat yang goir tashri, berarti boleh sama. Gitu Pak ya? Insya Allah. Ya namanya pahala mencintai tadi. Pahalanya namanya pahala mencintai. Gitu ya Pak ya? Jadi sampai, nah kalau yang ada hikmahnya Pak, misalnya kayak tidur balik ke kanan ya Pak ya. Kan setelah kita tahu ada hikmahnya, luar biasa, dia menjadi masuk bagian min amrina, masih menjadi urusan kami. Yang goir tashrima, yang bukan dari hal-hal yang sifatnya spesifik agama. Jadi yang bebas banget lah maksudnya. Sorbannya mirip nggak dengan sorban Rasul kan? Akang misalnya kayak gitu, makanya kayak gitu. Kan tidak, benar ya? Nah, jadi pada saat itu ya, kalau bisa ya dalam rangka mencintai Rasul, kita sama gitu. Kalau contoh klasiknya katanya, Rasulullah pakai Toyota nggak? Kayak unta. Kuda dulu ada kuda ya Pak ya? Karena udah nggak ada lagi kuda. Ada Pajero jadinya kan? Oke, selebihnya tawakal pada Allah. Yang salah tentu dari saya, yang benar itu dari Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina.
Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.